Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. Hari ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris yang berkenaan dengan noun phrase. Sebelum ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu frasa. Frasa adalah suatu kesatuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih, namun perpaduan kata tersebut menimbulkan makna yang baru dari kata sebelumnya. Nah, masuk ke pembahasan noun phrase. Noun phrase atau frasa benda merupakan sebuah frasa yang terdiri dari kata benda utama atau disebut dengan the head dan juga kata-kata yang menjelaskan. Yang mana kata-kata penjelasan tersebut ada yang ditulis sebelum kata utama, ada yang ditulis setelah kata utama tadi. Nah, kata penjelas tadi memiliki sebuah makna tersendiri serta memiliki fungsi untuk menunjukkan kata benda secara lebih spesifik. Nah, kata penjelas dalam noun phrase disebut juga dengan modifier. Contoh, ada sebuah kata yaitu boy yang artinya anak laki-laki. Nah, ketika dibuat noun phrase, contohnya menjadi a fat boy yang artinya seorang anak laki-laki yang gemuk. Nah, di sini ada dua komponen, yaitu kata utama dan kata penjelas. Kata utama yaitu boy. Nah, kata penjelasnya yaitu a fat. Nah, ketika disatukan a fat boy, maka itu merupakan noun phrase. Kemudian ada dua istilah yang harus kita ketahui untuk memahami noun phrase. Yang pertama ada yang dinamakan dengan pre-modifier. Yang artinya kata modifier atau kata penjelasnya ditulis sebelum kata benda utama. Contohnya a fat boy atau a new bag. Nah, a fat dan a new itu merupakan modifier yang disimpan sebelum kata utama. Maka hal demikian disebut dengan pre-modifier. Ada beberapa unsur yang sering digunakan dalam pre-modifier. Di antaranya yang pertama ada article. Contohnya seperti a, an, the, contohnya a book, an apple. Yang kedua yaitu possessive adjective seperti your, my. Contohnya my book, your book. Yang ketiga ada yang disebut number. Contohnya 1, 2, 3. 2 boys, 3 boys. Yang keempat ada yang disebut dengan quantifiers. Contohnya some, many, a few. Contoh some friend, many friend. Itu. Yang kelima ada yang disebut dengan noun atau kata benda. Contohnya school bag. Nah, school ini merupakan kata benda tapi bisa disandingkan pula dengan kata setelahnya yaitu kata bag. Jadi school bag. Yang terakhir ada yang disebut dengan adjective yaitu kata sifat. Contohnya new book, kind boy. Selanjutnya, istilah yang kedua yang harus kita pahami yaitu ada yang disebut dengan post modifier. Nah, kalau yang ini modifiernya atau kata penjelasnya disimpan atau ditulis setelah kata benda utama. Contohnya, ada kata benda utama yaitu seorang gadis, a girl. Ketika ditambahkan modifier setelahnya, misalkan kita akan menambahkan with red veil, yaitu kerudung merah. Nah, maka menjadi a girl with red veil, yang artinya gadis atau seorang gadis dengan kerudung merah atau seorang gadis memakai kerudung merah. Nah, kemudian modifier dalam noun phrase dibentuk dengan kata sifat adjektif seperti new yang artinya baru, kind yang artinya baik, polite dan ataupun beautiful. Contohnya yang pertama, Dewi is kind, yang artinya Dewi itu baik. Nah, di sini terdapat susunan kalimat
Dewi sebagai subjek, is sebagai verb, dan kind sebagai komplement adjektif. Nah, ketika dibuat noun phrase maka menjadi Dewi is a kind girl, yang artinya Dewi itu seorang gadis yang baik. Nah, di mana Dewi sebagai subjek, is sebagai verb, dan a kind girl sebagai komplement berupa noun phrase. Contoh yang kedua yaitu her bag is new, artinya tas miliknya baru. Di mana her bag sebagai subjek, is sebagai verb, dan new sebagai komplement adjektif. Nah, ketika dibuat noun phrase maka menjadi it is her new bag, yang artinya ini tas baru miliknya. Nah, di sini terdapat dua modifier atau dua kata penjelas, yaitu her dan juga new. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every night in my dreams I see you, I feel